Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video kami ya. Di video ini kami akan tayangkan proses pembuatan OHN, Oriental Herbal Nutrients, yaitu jamu untuk tanaman yang dibuat ala Korean Natural Farming. Jamu tanaman ini bisa membantu mengoptimalkan metabolisme dan penyerapan nutrisi, serta memperkuat daya tahannya dalam segala cuaca, terutama bagus untuk tanaman pada musim hujan seperti saat ini. Dan OHN merupakan bagian penting dari pupuk rutin berkelanjutan metode KNF. Ia digunakan dalam banyak input, misalnya pada plant maintenance solution atau semai bibit, untuk pemeliharaan rutin tanaman, juga untuk pembuatan IMO, indigenous microorganism, yang merupakan dasar dari pengolahan tanah ala KNF. Karena itu, cara pembuatan OHN yang cukup kompleks ini perlu diketahui secara luas. Ini video yang sudah ditunggu-tunggu karena proses pembuatannya memakan waktu lebih dari 4 bulan. Tonton terus videonya ya. OHN ini berfungsi sebagai jamu karena dia terbuat dari bahan-bahan herbal adaptogen, yaitu herbal yang kandungannya bisa menjaga kesehatan, stamina, memulihkan stres, dan sebagainya. Kerennya lagi, OHN bisa dikonsumsi dan bermanfaat baik bagi manusianya, tanaman maupun hewan. Proses pembuatan OHN ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses rehidrasi atau perendaman dari bahan herbal kering. Herbal kering ini adalah standar dari pembuatan OHN sesuai resep aslinya. Terdiri dari 3 macam herbal, yaitu licorice, kayu manis atau cinnamon, dan angelica roots. Ketiga herbal ini sudah beratus tahun digunakan dalam beragam jenis obat-obatan oriental dan bisa dibeli di toko-toko herbal Cina atau online shop. Untuk merendamnya, kita membutuhkan cairan beralkohol rendah. Yang paling mudah saya dapatkan di sini adalah bir, jadi saya gunakan bir saja. Kita akan mulai dengan herbal kering yang pertama, yaitu licorice atau akar manis. Seperti ini ya bentuk dari licorice kering. Pertama, kita potong-potong dulu agar makin kecil, lalu masukkan ke dalam toples. Lalu ini adalah bahan herbal kering yang kedua, yaitu kayu manis atau cinnamon. Kita di Indonesia sering menggunakannya sebagai bumbu semur ya. Pertama, remuk-remukkan dulu kayu manisnya agar makin kecil serpihan-serpihannya. Jangan gunakan yang bubuk karena kita tidak tahu apa campurannya. Tetap serpihan kayu manis yang besar lalu diremukkan saja sendiri. Kemudian masukkan juga ke dalam toples. Ini adalah bahan herbal yang ketiga, angelica roots. Bentuknya seperti ini ya. Baunya wangi dan biasanya digunakan sebagai campuran jamu untuk sistem reproduksi perempuan terutama. Angelica ini kita gunakan dalam dosis 2 kali lipat bahan herbal yang lain. Jadi kalau yang lain 100 gram, maka angelicanya kita pakai 200 gram. Ini juga kita potong-potong dulu agar lebih kecil dan mudah direndam. Masukkan dalam toples juga dan pastikan toplesnya 2 kali lipat ukuran dari toples herbal yang lain. Setelah ketiga herbal kering ini dimasukkan toples, sekarang kita akan tambahkan bir untuk merendamnya. Bir memiliki kadar alkohol yang rendah, di bawah 10%, dan merupakan hasil fermentasi. Jadi, bir pas digunakan untuk memulai proses fermentasi herbal-herbal kering ini. Kita akan tuangkan bir sebanyak 100-150 ml untuk masing-masing licorice dan kayu manis, dan 2 kali lipatnya untuk angelica. Ketiga bahan kering ini harus sampai terendam ya. Kita akan rendam herbal-herbal ini selama 24 jam agar sel-selnya membuka, terisi cairan, dan siap untuk proses selanjutnya. Pada saat ini tetap dibutuhkan sirkulasi udara, jadi tutup toplesnya dengan tisu saja, tisu tebal dan karet. Keesokan harinya, kita akan mulai proses fermentasi, baik dari herbal kering yang sudah direndam ini maupun herbal segarnya. Untuk herbal segarnya, resep asli KNF hanya menambahkan 2 macam saja, yaitu jahe dan bawang putih.
Saya dalam percobaan di video ini agak nekat ya, karena menambahkan 6 bahan lagi, dan itu ternyata sangat merepotkan dan bikin mahal biaya. Jadi saya sarankan kalau mau membuat OHN, jangan ikuti saya. Ikuti resep asli KNF saja. Anda hanya perlu menambahkan jahe dan bawang putih. Tapi pastikan apapun herbal tambahan yang Anda gunakan, semuanya segar dan organik. Karena kita akan mengekstraksi saripati dari herbal-herbal ini dalam cairan alkohol. Tentunya kita tidak mau saripati herbal yang akan kita gunakan sebagai jamu ini justru mengandung zat yang berbahaya untuk kesehatan. Bila Anda tidak menanam sendiri herbalnya, dan sulit mendapatkan yang benar-benar full organik, paling tidak carilah herbal yang sama sekali tidak menggunakan pestisida kimia. Sekarang cara pembuatannya. Kita akan masuk proses fermentasi untuk herbal-herbal segar ini. Kalau tidak Anda tanam sendiri, herbalnya bisa dicuci dulu sebentar ya, kemudian tidak perlu dikupas. Lalu satu persatu, jangan dicampur, masukkan ke dalam penumbuk ya. Digeprek-geprek gitu saja, digeprek kasar. Semua herbal yang kita gunakan dalam OHN ini diperlakukan yang sama. Digeprek dulu secara kasar gitu ya, supaya terbuka selnya. Kemudian akan kita campurkan atau kita tambahkan dengan gula tebu kering dengan rasio 1:1. Jadi misalnya Anda menggunakan herbal basahnya ini sebanyak 200 gram, maka Anda tambahkan juga gula tebu keringnya sebanyak 200 gram. Lalu remas-remas gula tebu keringnya dan herbal segarnya ini jadi satu. Seperti saat kita membuat FPJ, Fermented Plant Juice. Sesudah tercampur rata, kemudian kita akan masukkan ke dalam toples. Jangan lupa dipadatkan dan dibersihkan sisa-sisanya supaya tidak ada gula dan herbal yang terbuang. Tambahkan sedikit gula di atasnya untuk menutup fermentasi ini dari udara ya. Membatasi antara herbal ini dengan udara. Setelah itu tutup dengan tisu dan sisihkan. Ulangi semua prosedur tadi dengan semua herbal segar yang Anda gunakan. Karena itu bila herbal segar yang Anda gunakan tuh banyak macamnya, tentu prosedur tadi harus diulang banyak kali. Dan itu yang mungkin akan membuat proses pembuatan OHN ini terasa berat ya, ribet dan rada repot. Karena itu tadi sekali lagi saran saya gunakan tambahan herbal segar 2-3 macam saja. Jahe, bawang putih, dan kunyit saya pikir adalah sudah merupakan kombinasi yang sangat top, sangat bagus. Cukup itu. Jadi untuk meringkas prosedurnya adalah pertama potong atau geprek-geprek herbal segarnya sampai dia rada hancur. Kemudian campur dengan gula tebu kering dalam rasio 1:1. Diuleni sama seperti ketika kita membuat FPJ ya, Fermented Plant Juice. Gula dan herbal keringnya diremas-remas jadi satu gitu biar tercampur. Lalu masukkan toples dan tutup dengan tisu. Terakhir kita akan fermentasi atau diamkan selama 5-7 hari. Catatan penting, semua herbal harus diproses terpisah dan ditempatkan di toples terpisah. Tidak boleh dicampur. Ulangi sampai semua herbal segar Anda selesai diproses. Nah, setelah menambahkan gula pada semua herbal segarnya, dalam artian kita sudah mulai memfermentasi herbal-herbal segar ini, jangan lupa kita juga akan menambahkan gula pada herbal kering yang sudah kita rendam kemarin. Kita akan tambahkan gula pada licorice, kayu manis, dan angelica roots yang sudah direndam dengan bir kemarin. Jumlah gulanya sama dengan jumlah volume cairan yang kemarin kita gunakan untuk merendam herbal kering. Jadi kalau kemarin kita gunakan bir sebanyak 150 ml, maka kita tambahkan gula sebanyak 150 gram. Jadi untuk licorice dan kayu manis masing-masing kita akan tambahkan 150 gram gula tebu kering,
Sementara untuk Angelica, karena jumlahnya 2 kali lipat, kita beri gula sebanyak 300 gram. Aduk rata semuanya. Lalu tutup kembali semua toples-toplesnya dengan tisu. Semua herbal kita, baik yang kering dan sudah direndam bir maupun yang segar, kita tambahkan gula, lalu kita fermentasi selama 5-7 hari ke depan. Pastikan Anda juga memberi tanggal atau mencatat tanggal semua proses ini. Setelah fermentasi tahap pertama dengan gula selama 5-7 hari ini, tahap selanjutnya kita mulai, yaitu proses ekstraksi menggunakan alkohol yang kita sebut sebagai tincturing. Proses tincturing atau pembuatan tinktur herbal ini adalah proses perendaman bahan herbal menggunakan alkohol. Tujuannya untuk mengeluarkan saripati dan zat-zat bermanfaat yang ada di dalam herbal tersebut. Alkohol adalah zat pelarut yang sangat kuat dan bisa secara efektif menarik mayoritas senyawa penting dari tanaman tanpa hilang seperti pada metode ekstraksi yang lain. Juga, alkohol bisa melindungi saripati herbal tersebut dari kerusakan sehingga bisa disimpan dalam waktu lama. Plus, penggunaan alkohol dalam ekstraksi membuat konsentrat herbalnya mudah diserap oleh sel-sel tubuh, baik manusia, hewan, atau tanaman. Untuk pembuatan tinktur OHN ini, kita perlu alkohol berkadar minimal 35%. Dan pastikan Anda menggunakan alkohol yang aman dikonsumsi manusia atau food grade, meski Anda tidak berniat untuk nantinya mengkonsumsi OHN ini. Ini karena filosofi KNF adalah apa yang dikonsumsi tanaman hendaknya adalah apa yang aman juga untuk manusia. Jadi ini adalah FPJ empon-empon kita setelah 7 hari ya. Nih dalamnya seperti ini. Ini bawang ya. Dia tidak banyak mengeluarkan air. Ini jahe, airnya cukup banyak. Ini kunyit juga cukup banyak nih. Ini baunya enak sekali. Wangi empon-emponnya menyeruak. Ini serai. Serai juga tidak banyak mengeluarkan air. Jahe merah. Ini semua nanti selain bisa untuk tanaman, bisa untuk minum kita loh. Ambil 1 sendok teh, campur air panas gitu atau air hangat. Udah diminum bisa. Ini laos ya. Pada tahap ini, bila Anda tidak ingin melanjutkan ke proses pembuatan OHN dengan menggunakan alkohol, Anda bisa memanen FPJ empon-empon ini seperti ini aja. Dipanen, disaring, lalu taruh di wadah-wadah. Jangan dicampur ya, masing-masing wadah itu terpisah, masing-masing empon-empon di wadah terpisah. Lalu Anda bisa gunakan sebagai FPJ. Sebagai FPJ untuk tanaman, bisa juga untuk jamu kita, bisa pada tahap ini, tanpa penambahan alkohol. Selesai prosesnya. Tapi, itu bukan tujuan dari video ini, karena kita akan membuat OHN. Jadi kita akan lanjutkan dengan proses tincturingnya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana proses yang kedua membuat OHN. Proses pertama adalah fermentasi, yaitu bahan herbal kita ditambah gula dan didiamkan antara 6-7 hari. Seperti proses pembuatan FPJ, Fermented Plant Juice. Nah, sekarang ini adalah proses yang kedua yang namanya tincturing. Tincturing itu adalah perendaman bahan herbal menggunakan cairan alkohol biasanya nih. Nah, cairan alkohol yang digunakan itu minimal 35% sampai 50% ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa cara untuk mendapatkan alkohol ini. Cara yang pertama adalah Anda bisa menggunakan minuman beralkohol yang memang dijual dengan kadar antara 35 sampai 40 persen ya. Ada di online shop, ada beberapa. Mereka menyebutnya ciu gitu ya. Ada kadarnya masing-masing. Silahkan bertanya pada penjualnya ini kadar berapa. Ini saya menggunakan seperti itu supaya mudah ya, supaya praktis. Nah, pilihan lainnya adalah dengan membeli alkohol di toko kimia ya, yang 96% dan
pastikan Anda meminta kepada penjualnya yang food grade 100% aman dikonsumsi. Jadi alkohol ini bisa dikonsumsi, bisa dijadiin campuran makanan dan minuman. Semua nutrisi KNF itu bisa dimakan manusianya. Jadi kalau manusianya bisa makan, maka untuk tanaman pasti aman ya. Itu aja logikanya. Jadi pastikan Anda meminta pada penjualnya yang seperti ini. Alkohol yang 96% tapi yang food grade 100% aman dikonsumsi. Tidak ada campuran bahan kimia lain yang membuat alkohol ini berbahaya. Nah, kalau Anda membeli alkohol sejenis ini, tinggal Anda tambahkan air putih. Yang biasanya sih kita gunakan air distilasi ya, Aquades gitu, dengan jumlah 1:1. Itu nanti kita sudah mendapatkan alkohol di bawah 50%. Jadi caranya seperti itu. Beli yang seperti ini, 1 liter misalnya, ditambah air dengan jumlah yang sama 1 liter. Nanti dia kadarnya sudah turun dan bisa untuk membuat tincturing untuk OHN kita. Sebelum ditinktur, sekarang kita akan cek dulu kondisi FPJ empon-empon kita. Aman dari jamur, kering gulanya. Tapi misalnya Anda menemukan bahwa ini berjamur, jangan khawatir. Kalau baru 5 hari sudah ada tumbuh jamur, tidak apa-apa, dibuang aja. Dibuang aja, dicutik gitu kecil gitu Pak sendok, terus dibuang ya yang kena jamurnya. Ini juga kita cek. Oke, aman, alhamdulillah. Ini musim hujan, jadi kalau berjamur tidak apa-apa, nanti tinggal dibuang. Sudah begitu saja. Nanti penambahan alkohol akan membuat spora jamurnya toh juga mati kok. Nah, sesudah kita buka seperti ini, kita akan tambahkan untuk yang pertama kali itu 200 ml alkohol ini tadi, 35 alkohol 35 sampai 45% ya, sampai 50% lah nggak apa-apa. Kita tambahkan 200 ml. Tambahkan 200 ml alkohol ini ke dalam FPJ empon-empon kita sambil diaduk rata, sehingga semua empon-emponnya maupun gulanya tercampur. Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa hal yang wajib dilakukan, yaitu jangan sampai dia terkena logam. Makanya saya mengaduknya juga dengan kayu. Terus tutupnya, kan awalnya tutup aslinya toples ini logam. Ini Anda ganti dengan tutup plastik kalau ada. Bila tidak ada, Anda bisa tetap gunakan yang tutup logam ini, tetapi diganti dengan plastik seperti ini. Jangan pakai tisu, tapi plastik. Dia harus tutup rapat ya, karena kan alkohol kalau nggak ditutup rapat nanti dia menguap. Nah, sudah seperti ini. Dengan begini, dia rapat, tapi logamnya ini, kalau ini terkocok-kocok gitu, kalau terkocok-kocok gitu, karatnya nggak akan menetes ke dalam cairan kita, nggak teroksidasi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini pilihannya kalau Anda nggak punya tutup ini. Kalau saya beliin di toko online tutup seperti ini, murah kok. Satu ini 5.000, bisa untuk menggantikan tutupnya yang logam ini, yang aslinya ya. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama dengan semua herbal kita. Kita tambahkan alkohol. Tambahkan alkohol ke semua toples herbal Anda. Untuk herbal lain 200 ml, untuk Angelica 400 ml. Atau patokan lainnya adalah isi toplesnya sampai hampir penuh dan biasanya sama tingginya. Pastikan diaduk rata sebelum ditutup lagi dengan tutup yang rapat. Nah, setiap kali Anda mengaduk menggunakan ini, pastikan ini dicuci, dibilas pakai air, dibilas saja, terus dilap kering ya, sebelum kita gunakan untuk herbal berikutnya. Nah, ini saya pakai tutup putih aja. Seperti itu terus ya prosesnya. Pokoknya ditambahin alkohol, terus diaduk. Nah, ini saya mau gunakan gagang yang satunya, yang belum dipakai ya. Kalau yang bawang putih dia kering. Oke, demikian ya cara membuat tinktur atau OHN tahap pertama. Tahap kedua ini, sesudah difermentasi, ditambahkan alkohol. Sesudah ini kita akan peram selama 2 minggu kali 5.
kita kali 5 siklus. Setelah semua herbal ditambah alkohol, kita simpan selama 14 hari. Tetapi selama penyimpanan itu, kita harus mengaduknya setiap hari. Disarankan untuk mengaduk OHN pada waktu yang sama setiap harinya, bisa pagi atau sore hari. Di bagian ini saya tunjukkan proses yang saya tempuh untuk mengaduk semua herbal saya. Agar efisien, saya bariskan dulu semua toplesnya, lalu saya kendorkan tutupnya, tapi tidak diangkat dari toplesnya, agar alkoholnya tidak cepat menguap. Setelah itu, saya aduk isi toplesnya dengan durasi yang sama. Misalnya toples A saya aduk selama 20 detik, maka toples lainnya 20 detik juga. Karena itu, biasanya kalau saya mengaduk, saya sambil membacakan doa atau zikir yang sama untuk masing-masing toples. Tujuannya agar kekuatan dari konsentrat herbal ini sama di setiap toplesnya. Membacakan doa pada saat mengaduk seperti ini juga menginfusi cairan herbal kita dengan energi positif, dengan harapan baik, dengan doa yang baik untuk tanaman kita. Usahakan untuk mengaduknya Anda menggunakan kayu yang tidak diolah. Ini saya ambil batang kayu dari pohon di luar, saya serut kulitnya lalu saya jemur kering. Jangan menggunakan peralatan kayu yang Anda beli, karena itu biasanya kayunya sudah mengalami pengolahan, pemrosesan, ada tambahan bahan kimianya. Dan setiap kali Anda selesai mengaduk satu toples, satu herbal, pastikan Anda membilas pengaduknya dengan air bersih, lalu mengeringkannya dengan tisu bersih sebelum digunakan untuk mengaduk toples berikutnya. Lakukan ini setiap hari dengan semua toples herbal Anda selama 14 hari. Setelah satu purnama berlalu, maksudnya setelah 14 hari, kita akan panen OHN kita ini untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita akan tunjukkan cara panen pertama. Panen pertama ini cukup mudah dan sederhana. FPJ kunyit yang sudah kita peram, kita tincur selama 14 hari dan diaduk setiap hari ya. Nah, ini hari ke-15. Kita akan panen yang pertama. Jadi waktu dipanen sebelumnya diaduk dulu. Diaduk dulu sampai merata seperti ini. Lalu sesudah merata, Anda hanya perlu ambil 150 ml dari cairan ini dan dipindahkan ke dalam wadah kosong yang sudah kita siapkan. Oke. Tunggu. Tuang cairan herbal Anda sebanyak 150 ml. Kita akan tutup, ini sudah selesai panen pertama. Kita akan tutup botol ini, wadah panenannya, dan kita akan tambahkan ke sini, ke fermentasi ini, alkohol baru sebanyak 150. Coba, kelihatan nggak? Tambahkan 150 ml alkohol baru sebagai pengganti yang sudah kita panen. Nah, sudah seperti itu saja. Diaduk rata dulu. Ini dikembalikan ya. Ini yang ke bawah tadi dikembalikan, masukkan lagi ke dalamnya. Dicemplungkan lagi, terus diaduk rata dan ditutup rapat lagi untuk dilanjutkan pemeramannya, tincturingnya untuk siklus yang kedua. Nah, seperti itu. Lakukan untuk semua herbal kita, semuanya. Kecuali mungkin yang ini, yang Angelica. Angelica dipanen 300 ml dan ditambahkan alkohol baru 300 ml. Karena Angelica kan volumenya 2 kali lipat dari herbal yang lain.
Sesudah panen pertama ini, kita peram lagi tinktur herbal kita selama 14 hari dan diaduk setiap hari. Lalu, di setiap akhir siklus 14 harian ini, kita akan panen yang kedua, ketiga, hingga kelima. Cara panen kedua, ketiga, dan keempat itu sama, dan akan saya tunjukkan di bagian berikut ini. Jadi, di toples-toples kecil ini adalah fermentasi kita ya, herbalnya dengan cairan perendamnya. Sementara yang di toples-toples besar ini adalah toples yang untuk menampung hasil panenannya. Karena setiap kali kita panen, kita itu mengambil sekitar sepertiga dari toples kecil ini. Kita mengambil cairan sepertiga dari toples ini. Sementara panenan kita itu kan 5 kali ya. Jadi diperam 2 minggu, panen pertama, diperam lagi 2 minggu, panen kedua, dan seterusnya sampai 5 minggu berturut-turut. Jadi nanti kita akan mendapatkan cairan hasil panenan yang banyak. Jadi kita harus persiapkan kalau kita membuat fermentasinya itu 5 jenis herbal, maka kita harus punya toples kecil untuk fermentasi 5 dan toples besar untuk menampung panenannya yang ukurannya harus lebih besar dari toples kecil hasil tempat fermentasinya, karena nanti kan ini terakumulasi di sini semua hasil panenannya. Itu juga 5. Nah, untuk pemula saya nggak sarankan mencoba seperti saya. Saya kemarin coba menggunakan 8 buah herbal, 8 jenis herbal. Dan ujungnya saya repot sendiri karena tiap hari itu harus mengaduk. Kemudian tiap 2 minggu saya harus memanennya. Dan saya juga harus menyediakan toples dalam jumlah banyak seperti ini. Dan kalau waktu pertama kali mencoba membuat OHN ini, jangan ambisius dulu. 5 jenis saja cukup. 5 jenis herbal sudah cukup sekali. Menyenangkan. Setiap hari itu saya ngaduk pada jam yang sama. Saya usahakan supaya saya konsisten. Saya ngaduk ini, adonan ini diaduk. Itu rasanya seperti apa ya? Seperti zaman dulu, orang dukun zaman dulu yang sinse, yang menyiapkan ramuan herbal untuk mengobati pasiennya. Asik kok. Asik sebenarnya. Cuman ya itu berarti Anda harus siap, harus konsisten, harus komitmen. Nah, ini adalah alhamdulillah proses panjang saya sudah mau selesai. Ini adalah panen yang keempat. Cara panen OHN sedikit berbeda-beda. Panen pertama berbeda dengan panen kedua, ketiga, dan keempat. Lalu panen terakhir nanti, panen yang kelima, juga berbeda lagi. Kita sudah melihat cara panen pertama. Sekarang kita akan melihat cara panen keempat, yang saya gunakan untuk mewakili cara panen kedua, ketiga, dan keempat, karena cara panen kedua, ketiga, keempat ini sama. Untuk panen kedua, ketiga, dan keempat, itu artinya di toples tempat panenan kita sudah ada cairan dari panen yang pertama atau panen sebelumnya. Maka cara panennya unik. Mohon diperhatikan baik-baik. Juga pastikan Anda jangan sampai salah menuang ya. Jangan sampai salah menaruh hasil fermentasi di toples panenan yang berbeda. Kalau itu terjadi, maka ya udah herbal ini nggak bisa dipakai lagi gitu, karena termix kan, tercampur dengan herbal yang lain. Pertama, aduk dulu fermentasinya sampai rata. Buka toples wadah panenannya, pasang corong dengan saringannya, lalu tuangkan semua cairan herbal kita ke dalam wadah panenan. Semuanya ya dituangkan, bukan sepertiganya. Setelah cairannya tiris, kembalikan herbal padatan ini ke toples fermentasinya. Kemudian, aduk cairan panenan ini dengan rata, agar cairan lama dan yang baru dituang tercampur dan terasimilasi dengan baik. Sesudah diaduk, kembalikan sekitar 150 ml cairan ke toples fermentasi. Nah, seperti ini, padatannya kita tambahkan kembali dengan sebagian dari cairan hasil panenannya. Sekarang kita akan tambahkan
alkohol baru sebanyak 150 mili. Kalau hitungan kita tadi tepat waktu mengembalikan hasil panenan ke toples fermentasi, maka ketika ditambah 150 ml alkohol baru, nanti toples fermentasi kita akan kembali penuh seperti sedia kala. Jadi tingginya akan sama seperti yang kemarin, seperti sebelumnya. Ini sambil menuang, saya sambil bilas corongnya ya, dan ampasnya juga saya bersihkan. Saya ambil untuk dimasukkan kembali ke toples fermentasi. Jangan sampai ada padatan yang tertinggal atau terbuang. Begitu semua alkohol baru dimasukkan, isi toples fermentasi kita ini harus sama persis dengan sebelum dipanen. Itu patokannya. Sekarang aduk rata toples fermentasinya agar padatan, cairan lama, dan cairan alkohol yang baru ditambahkan tercampur semua dengan baik. Terakhir, tutup toplesnya dengan rapat kembali. Demikian cara panen kedua, ketiga, dan keempat. Ulangi dengan semua herbal, prosedur yang sama ini ya. Ingat untuk Angelica, mengambilnya dan menambahkan alkohol barunya selalu 2 kali lipat dari herbal lain. Jadi ini adalah fermentasi OHN kita. Sehari-hari ketika tidak disyuting, saya tutupi pakai kain seperti ini agar terlindung dari cahaya. Karena OHN memang harus diproses di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Nah, hari ini kita akan panen yang terakhir. Akhirnya ya, sesudah begitu lama proses ini dijalankan, kita bisa panen yang terakhir kalinya. Panen kelima atau panen terakhir ini adalah panen yang paling mudah karena dia tinggal menuangkan semua cairannya dan menyaringnya selesai tanpa perlu mengembalikan dan menambah alkohol baru. Hanya saja dalam kasus saya, volume toples hasil panenan OHN saya terlihat sekali tidak akan cukup untuk menampung keseluruhan hasil fermentasi siklus terakhir. Ini karena saya kurang perhitungan. Saya kurang cermat dalam menghitung volume akhir yang akan saya dapatkan dari semua panenan OHN saya. Saya gunakan toples yang terlalu kecil sebagai wadah panenan, bahkan kurang dari 1 liter. Dan itu ternyata sangat kurang untuk menampung semua hasil panenan OHN saya dengan sistem yang saya tunjukkan pada Anda selama ini. Dengan menambahkan setiap kali panen 150 ml alkohol baru. Itu tidak memadai. Saya kurang cermat menghitungnya. Maka kemarin saya belikan yang kecil-kecil ini. Jadi nanti kita akan tuang semua hasil panenan, kita campur semua, terus sebagian saya simpan di wadah yang ada di sini, sebagian saya taruh di sini. Nanti yang ada di sini kita akan gunakan untuk yang tidak disimpan jangka panjang, yang akan sering kita gunakan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan panen aja deh. Karena setiap kali panen OHN ini kita harus mencampurkan hasil panenan yang lama dengan hasil panenan yang baru, dan ini banyak volumenya, maka wadah besar ini kita gunakan. Jadi saya akan lakukan seperti ini. Saya tuang dulu hasil panenan yang lama, diaduk dulu ya. Ini saya akan aduk dulu yang lama. Diaduk sampai benar-benar nggak ada endapan, rata. Ingat jangan sampai ketuker ya. Kayak kayu manis, jangan lupa yang fermentasinya juga kayu manis. Nah, ini sesudah diaduk, saya taruh dulu di sini semua. Seperti itu. Terus yang masih ada bahan padatnya, yang masih difermentasi dan kita akan panen terakhir hari ini, saya akan campurkan di sini. Ini juga sama. Sebaiknya diaduk juga. Nah, sesudah diaduk rata, kita masukkan ke sini. Tuang semua ampasnya, lalu tunggu sampai tiris benar-benar. Sesudah semua cairan OHN kita tiris, sekarang kita akan aduk rata. Kita akan campur antara panenan yang lama dengan panenan yang baru. Kita aduk rata. Lalu
kita akan tuang ke dua penyimpanan yang berbeda. Hanya karena saya salah perkiraan. Misalnya Anda perhitungannya tepat dan wadah panenan Anda cukup untuk menampung semua cairan, maka langkah ini tidak perlu. Jadi fermentasi terakhir Anda tuang saja ke tempat panenan yang lama, selesai. Jangan lupa dibacain doa terakhir kali karena ini panen terakhir. Saya akan ukur kita dapat berapa liter ya. Ini 800 mili. 800 mili. Oke. Jadi pas kita dapat 1 liter full. Pas ya, 1 liter. Jadi kalau Anda mengikuti resep saya, siapkan toples yang cukup untuk 1 liter cairan. Supaya nanti tidak perlu membagi dua seperti ini. 1 liter ya hasil akhirnya. Nah, tutup rapat, jangan lupa. Tutup rapat. Dan disimpan di tempat yang gelap. Dah. Nanti kalau saya mau buat OHN, mau mix, saya gunakan yang ada di toples kecil ini. Yang ini biar kita simpen ya. Ini yang akan sering-sering saya ambil untuk keseharian aplikasi. Dah, seperti itu saja. Oh ya, wadah yang habis kita gunakan menuang ini harus dicuci bersih, dikeringkan lagi sebelum digunakan untuk memanen dan mencampur yang cairan-cairan selanjutnya. Jangan sampai tidak dicuci supaya tidak termix ya, tidak ada campuran kontaminasi dengan herbal lain. Oke, demikian caranya. Satu persatu kita panen, nanti saya tunjukkan hasil akhir ya. Nah, ini adalah ampas-ampas OHN kita. Baunya masih enak banget dan guru-guru KNF saya bilang ini masih bisa ya dipakai sebagai bumbu masak kalau mau. Kalau tidak ya minimal dikompos, dijadikan pupuk. Sementara ini adalah hasil panenan OHN-nya. Saya total untuk masing-masing bahan ini dapat 1 liter. Kecuali Angelica ya. Angelica kan selalu dibuat dalam takaran 2 kali lipat dari bahan lain. Jadi kalau misalnya Anda ingin melakukan modifikasi, terpaksa banget harus modifikasi, bahan-bahan yang kering itu tidak bisa Anda dapatkan, yang harus dipertahankan walaupun cuma 1 bagian, mungkin Angelica kali ya. Karena di sini aja Angelica digunakan dalam dosis 2 takaran, berarti kan dia dianggap penting sekali. Jadi kalau misalnya Anda cuma dapat Angelica, yang lain nggak dapat, tapi cinnamon atau kayu manis tuh banyak sih di negara kita kan, dia bagian bumbu. Di tukang bumbu biasanya ada, mungkin yang susah licorice kali ya. Jadi pertahankan Angelica kalau bisa, kayu manis kalau bisa, lalu yang lainnya itu Anda bisa ganti dengan herbal lokal. Misalnya jahe, bawang putih, lalu kunyit atau laos ya. Jadi pertahankan aturan 5-6 bahan minimal. Sebenarnya itu bukan minimal. Yaitu patokannya 5-6 bahan. Jadi kalau saya membuat sampai 9 bahan ini berlebihan gitu. Nggak perlu, jangan ikuti saya dan repot banget buatnya. Saya pikir kalau saya cuma bikin 6 jenis itu akan sangat manageable, sangat mudah dan akan lebih menyenangkan prosesnya daripada kalau saya bikin terlalu banyak seperti ini. Nah, sekarang akan saya tunjukkan, saya akan wadahi di botol-botol kecil. Pastikan jangan lupa ketika nanti dipindah ke botol-botol kecil seperti ini, Anda tetap harus kasih tanggal ya, supaya karena ketika sudah di-mix seperti ini, di-mix jadi satu, misalnya ini, masing-masing bahan ini akan saya mix jadi satu di botol supaya memudahkan aplikasi pemakaian, maka yang sudah di-mix tadi harus dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Nanti Anda mix lagi. Disimpan terpisah seperti ini, jangka waktu penyimpanannya bisa sangat lama karena alkohol itu nyaris tidak ada kadaluarsanya ya, dia tidak jadi membusuk atau
berkurang kadar kualitasnya gitu. Jadi dia bisa disimpan super lama, bahkan menurut guru-guru saya di KNF, semakin lama herbal ini disimpan, maka semakin ampuh, sehingga nanti Anda tidak perlu menggunakan terlalu banyak untuk aplikasi. Jadi makin lama bisa makin sedikit aplikasinya. Maka ada yang menyebut OHN ini adalah investasi, karena makin lama makin top. Idealnya disimpan dalam toples yang berwarna atau yang gelap ya. Tapi lucu juga ditaruh di toples yang bening, karena kita jadi lihat warna aslinya. Tuh, jahe merah warnanya kemerahan, tapi bawang putih juga warnanya mirip, kemerahan juga. Semuanya mirip. Yang rada beda cuman ini agak pekat, likoris juga pekat. Kalau yang lain mirip, kunyit juga nggak kuning. Mirip-mirip semua. Lucu aja. Diadain toples-toples begini lucu. Oh ya, satu lagi. Penyimpanan jangan di plastik. Karena kita akan simpan dalam waktu lama. Anda terpaksa harus investasi membeli toples kaca. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara memasukkan ke dalam botol. Kita akan turunkan ya. Kita akan racik semuanya. Ini botolnya kita siapkan. Saya senang menggunakan botol yang berpipet seperti ini karena nanti aplikasinya mudah. Untuk meracik OHN siap pakai, pastikan Anda mengaduk lebih dahulu OHN-nya. Setelah diaduk, ambil dengan pipet bersih masing-masing herbal OHN kita. Gunakan rasio yang tepat. Semua herbal lain masing-masing 1 bagian dan Angelica 2 bagian. Contoh, botol kita ini kapasitasnya 60 ml. Maka akan saya isi dengan 8 herbal masing-masing 4 ml plus 8 ml Angelica. Jadi nanti total botol saya isinya adalah 32 ditambah 8, 40 ml cairan OHN yang siap pakai yang terdiri dari 9 herbal. Jadi demikian ya cara pembuatan dan cara meracik OHN siap pakai. Harap diingat, untuk OHN yang sudah diracik atau dicampur seperti ini disarankan untuk dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Nanti kalau habis bisa meracik lagi. Ini supaya OHN kita tetap segar dan ampuh daya kerjanya. Sisanya biarkan tersimpan di toples-toples terpisah seperti ini dan dia bisa bertahan sangat lama. Satu tips lagi, untuk penyimpanan dalam waktu lama, pastikan Anda melapisi tutupnya ini dengan isolasi seperti ini untuk semakin merapatkan tutup dari udara. Jadi semakin kedap udara. Kita ingin menjaga kualitas tinktur yang ada di dalamnya supaya alkoholnya tidak menguap dan mengubah konsentrat di dalam cairan alkoholnya. Jadi ini saya benar-benar rapatkan dengan ditutup menggunakan isolasi. Saya balutin isolasi gitu seperti toples nastar. Dosis OHN adalah 1:1000 atau 1 mili untuk per liter air. Demikian tutorial kami, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan semoga bermanfaat.